Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Ermawati, NIM 2021 Di sini saya akan mereview jurnal penyakit pada tanaman padi. Nah, untuk jurnalnya sendiri itu ada dua. Jurnal 1, potensi bakteri endofit sebagai agen hayati untuk mengendalikan penyakit blast pada tanaman padi. Pendahuluan, penyakit blast merupakan penyakit yang menyerang tanaman padi dan disebabkan oleh Bicularia oryza. Saat ini penyakit blast pada tanaman padi dikendalikan dengan menanam padi varietas tahan penyakit blast dan menggunakan pestisida. Namun, penggunaan varietas tahan menghadapi kendala dan penggunaan pestisida justru menyebabkan residu tanaman. Untuk mengatasi hal tersebut, pengendalian penyakit blast dengan memanfaatkan bakteri endofit dilakukan. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu mengevaluasi kemampuan bakteri endofit dalam menghambat pertumbuhan Bicularia oryza dalam mengendalikan penyakit blast dan pengaruhnya pada produktivitas tanaman. Metode penelitian. Yang pertama, isolat bakteri endofit dan P. oryza. Sebanyak 32 sampel isolasi bakteri diuji. Uji kemampuan bakteri endofit dalam menghambat pertumbuhan P. oryza. Sebelum diuji, isolat bakteri endofit dibiarkan pada media TSA. Uji bakteri endofit untuk mengendalikan penyakit blast pada tanaman padi. Pengujian dilakukan dengan rancangan acak lengkap dengan 12 perlakuan dan 5 ulangan. Parameter pengamatan yang diamati, yang pertama keparahan dan kejadian penyakit blast, yang kedua bobot gabah, dan yang ketiga persentase gabah terisi. Hasil dan pembahasan. 1. Kemampuan bakteri endofit menghambat pertumbuhan Bicularia oryza. Tabel 1 hasil uji kultur ganda secara in vitro menunjukkan bahwa sejumlah isolat bakteri endofit dari tanaman padi mampu menghambat pertumbuhan koloni Bicularia oryza. Dapat dilihat pada tabel 2 hasil uji in vitro pada 32 isolat bakteri endofit dalam menghambat pertumbuhan Bicularia oryza menunjukkan bahwa 10 isolat mampu menghambat pertumbuhan Miselium P. oryza. Di sisi lain, 22 isolat lainnya tidak menunjukkan daya hambat. 2. Kemampuan bakteri endofit dalam mengendalikan penyakit blast pada tanaman padi. Dapat dilihat pada tabel 3, hasil pengamatan menunjukkan bahwa tanaman yang diberi perlakuan bakteri endofit memiliki keparahan penyakit blast daun dan kejadian blast mara lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan kontrol. 3. Pengaruh bakteri endofit pada produksi tanaman padi. Berdasarkan tabel 4, perlakuan bakteri endofit pada tanaman padi berpengaruh pada bobot gabah berisi yang dihasilkan. Setiap isolat bakteri endofit tidak menunjukkan pengaruh yang berbeda pada persentase gabah berisi dengan isolat lainnya. Gambar ini merupakan uji kultur ganda isolat bakteri endofit terhadap P. oryza. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa isolat bakteri endofit yang telah diuji pada tanaman padi berhasil menekan pertumbuhan koloni Bicularia oryza sebesar 32,81 sampai 79,69%. Perlakuan bakteri endofit pada bibit padi sebelum tanam mampu menekan keparahan penyakit blast daun dan kejadian penyakit blast malai, serta meningkatkan persentase gabah berisi pada tanaman yang terinfeksi Bicularia oryza. Pendapat, diperlukan pengembangan penggunaan bakteri endofit sebagai agen pengendalian hayati agar dapat diterapkan secara luas, tidak hanya untuk tanaman padi, melainkan juga untuk tanaman pertanian lain. Untuk jurnal yang kedua berjudul Uji Efikasi Trichoderma dan Paenibacillus polymica terhadap penyakit bercak coklat dan blast padi. Pendahuluan, padi merupakan komoditas utama dalam bidang pertanian, namun budidaya akan tanaman padi saat ini banyak mengalami kendala. Salah satu kendala yang sangat merugikan terhadap budidaya tanaman padi adalah serangan OPT. OPT yang sangat merugikan petani adalah OPT yang menyebabkan penyakit blast. Penyakit blast disebabkan oleh Bicularia oryza dan pada intensitas tinggi dapat menyerang fase generatif tanaman padi. Selain penyakit blast, penyakit bercak coklat juga sering ada pada tanaman padi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui efektivitas Trichoderma dan Paenibacillus polymica dalam mengendalikan penyakit bercak coklat dan penyakit blast pada tanaman padi. Metode penelitian. Penelitian dilakukan menggunakan rancangan acak kelompok yang terdiri dari 4 perlakuan, yaitu Trichoderma, Paenibacillus polymida, fungisida, dan kontrol, yang diulang sebanyak 3 kali. Parameter pengamatan yang diamati yaitu intensitas serangan bercak coklat dan intensitas serangan penyakit blast. Nah, ini adalah rumus yang nantinya akan kita gunakan untuk menghitung intensitas serangan penyakit. Hasil dan pembahasan. Intensitas serangan bercak coklat. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, tidak ditemukan gejala serangan penyakit bercak coklat di peta-peta perlakuan. Hal ini dikarenakan varietas tanaman padi yang ditanam cukup tahan terhadap penyakit bercak coklat dan teknik budidaya yang dilakukan sudah optimal. Yang kedua, intensitas serangan penyakit blast. Berdasarkan hasil pengamatan, gejala serangan penyakit blast pada tanaman padi ditemukan pada umur 40 HST pada peta perlakuan Trichoderma dan Paenibacillus polymica. Berdasarkan data analisis diragam, diperoleh hasil tidak berbeda nyata. Hal ini diduga karena besar intensitas serangan pada kontrol angkanya rendah. Selain itu, terus mempunyai intensitas serangan pada perlakuan agen hayati T dan P serta fungisida menunjukkan efektivitas bahan-bahan penggendali untuk menekan serangan penyakit blast. Berdasarkan data yang ada pada tabel 2, dapat diketahui bahwa rata-rata produksi pada masing-masing perlakuan tertinggi pada perlakuan fungisida sebesar 4,3 kg dan terendah pada perlakuan kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Trichoderma dan Paenibacillus polymica terbukti efektif sebagai bahan pengendali patogen Bicularia oryza baik pada fase vegetatif maupun generatif. Hal ini dikarenakan kedua agensi tersebut memiliki kemampuan dalam menekan dan mengendalikan penyakit blast maupun bercak coklat yang menyerang tanaman padi. Pendapat, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai agensi hayati Trichoderma dan Paenibacillus polymica. Hal ini dikarenakan efek yang dihasilkan pada tanaman padi telah menunjukkan hasil yang positif, sehingga diharapkan penggunaan juga dapat diperluas pada tanaman lainnya. Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk memahami mekanisme kerja kedua mikroorganisme ini secara lebih mendalam. Sekian review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.